Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Kristarika Pratiwi yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi ini. Presentasi kita pada pagi ini mengenai kajian material-material konstruksi dengan 5 bahan material yang berbeda, yaitu bambu, plywood, seng, baja tulangan, dan bahan penutup lantai. Dengan presenter Juang, Cita Diah, Khairon Ferdi, Tareka, dan Cindy Karismawati. Sebelum memulai jalannya presentasi, izinkan saya membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Peraturan pertama, semua yang terlibat dalam presentasi diwajibkan menghidupkan kamera. Yang kedua, semua wajib mematikan mikrofon apabila tidak sedang presentasi, bertanya atau menjawab demi kelancaran acara presentasi pada pagi ini. Yang ketiga, bagi presenter, sebelum saya perintahkan untuk presentasi, dilarang menghidupkan mikrofon tanpa seizin moderator. Bagi setiap presenter, waktu untuk presentasi hanya 15 menit, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, semua yang terlibat dalam presentasi ini harus memastikan berada dalam situasi yang mendukung. Yang keenam, apabila ingin bertanya, akan disediakan waktu di akhir setelah semua presentasi. Nah, sekarang saya baca pagi ini. Urutannya, presenter pertama adalah Brian Juang yang akan mempresentasikan material bambu. Yang kedua adalah Cita Diah yang akan mempresentasikan mengenai plywood. Yang ketiga, Khairon Ferdi mempresentasikan seng. Yang keempat, Kristarika Pratiwi mempresentasikan baja tulangan. Dan yang terakhir adalah Cindy Harismawati yang akan mempresentasikan mengenai bahan penutup lantai. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi presentasi ini. Dipersilahkan kepada presenter pertama, yaitu Brian Juang untuk presentasi. Baik, terima kasih Reca. Apakah layar presentasi saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briansyong Mulia Putra. Waalaikumsalam Saya Briansyong Mulia Putra akan mempresentasikan tentang material konstruksi konvensional yaitu bambu. Yang pertama, riwayat perkembangan bambu. Bambu bisa ditemui hampir di seluruh dunia. Oleh karena itu, hampir seluruh dunia memanfaatkan bambu. Sebagian besar manusia memanfaatkan bambu sebagai bahan konstruksi secara tradisional, terutama pada Asia Selatan, Asia Timur, Pasifik Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di Indonesia sendiri, bambu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Kemudian di Xi'an, yaitu suatu daerah di Cina, jembatan gantung sederhana yang terbuat dari bambu dirujuk dalam tulisan-tulisan yang berasal dari tahun 960 Masehi dan berdiri sejak abad ketiga sebelum Masehi. Caranya yaitu dengan memilih batang bambu yang lentur dan dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk jembatan gantung. Kemudian di Hong Kong, sebelum teknologi canggih ditemukan, bambu dipakai sebagai perancah gedung pencakar langit. Praktik ini kemudian diaplikasikan oleh berbagai negara pada masanya. Yang ketiga di Jepang, bambu digunakan sebagai elemen dekoratif pada bangunan hingga sekarang.
seperti pagar, air mancur, jeruji, dan lain-lain. Di Filipina, bambu digunakan sebagai bahan baku membuat pondok nipa atau bahai kubo. Kemudian di Amerika, tepatnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, bentuk perumahan vernakular seperti bahagiu yang menggunakan bambu di daerah dengan gempa tinggi. Kemudian karakteristik bambu. Yang pertama sifat fisik. Berat jenis dari bambu yaitu di antara 0,5 sampai 0,9 gram per cm kubik. Yang kedua kadar air dari bambu. Kadar air dari bambu bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel tersebut merupakan hasil penelitian bambu oleh Morisco dan Triwiyono. Kemudian sifat mekanik. Bambu memiliki modulus elastisitas yaitu 98.070 sampai 294.200 kg per cm persegi dengan kuat tarik dan kuat tekan yang sangat baik. Berikut merupakan tabel kuat tarik dan kuat tekan bambu oleh penelitian Morisco. Kemudian sifat kimiawi. Daftar komponen kimia dan anatomi bambu bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya proses persiapan bambu. Proses persiapan bambu mentah hingga menjadi material siap pakai, yaitu pertama bambu dipotong sesuai ukuran. Kemudian bambu direndam dalam air atau dipolas menggunakan bahan pengawet. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko kerusakan. Kemudian yang terakhir bambu dicat. Usahakan menggunakan cat yang tidak merusak warna asli bambu. Seperti bisa menggunakan cat transparan atau pelamir. Kemudian jenis-jenis bambu. Jenis-jenis bambu ada dua yaitu bambu simpodial dan bambu monopodial. Yang pertama bambu simpodial tumbuh dalam bentuk rumpun. Seperti rizoma setiap rizoma hanya akan menghasilkan satu bambu. Seperti pada gambar A. Kemudian yang kedua bambu monopodial berkembang dengan rizoma yang menerobos ke berbagai arah di bawah tanah. Kemudian muncul ke permukaan tanah, seperti pada gambar B. Berikut ini contoh macam-macam bambu. Ada bambu hitam, bambu petung, bambu ater, dan bambu ampel. Kemudian penggunaan bambu. Yang pertama sebagai pondasi. Berikut adalah gambar skema bambu untuk pondasi tidak kontak langsung dengan tanah. Yang kedua sebagai lantai. Lantai dari bambu pada umumnya berbentuk panggung. Yang ketiga sebagai dinding. Bambu dianyam sedemikian rupa hingga membentuk dinding, seperti pada gambar sebelah kiri. Yang keempat sebagai atap. Struktur bambu sebagai atap bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Kemudian bambu juga bisa dipakai sebagai jembatan dan sebagai perancah, seperti pada gambar. Kemudian kelebihan bambu. Yang pertama yaitu mudah ditanam dengan perawatan yang mudah. Kedua, harga terjangkau dan mudah dijumpai. Ketiga, memiliki daya tahan yang baik, mudah dibentuk, dan ramah lingkungan. Kemudian kekurangan bambu. Yang pertama rentan terserang hama, durabilitas rendah atau mudah pecah. Yang terakhir mudah terbakar. Kemudian material alternatif dari bambu, yaitu kayu dan baja besi. Ketiga material ini memiliki kekuatan yang hampir sama. Berikut contoh hasil akhir dari material bambu.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Brian Juang atas presentasinya mengenai bambu. Presentasi kedua dilanjutkan oleh Cita Diah yang akan mempresentasikan mengenai plywood. Kepada Cita Diah dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Diah Nur Aziza akan mempresentasikan mengenai material konstruksi konvensional yaitu plywood. Yang pertama dimulai dari sejarah plywood. Plywood atau kayu lapis adalah olahan kayu yang disusun dari lembaran vinir. Lembaran-lembaran ini akan disusun secara tegak lurus bersilangan. Plywood sendiri dinilai merupakan olahan kayu yang paling kuat jika dibandingkan dengan olahan kayu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah plywood dikembangkan di Mesir pada tahun 1500 sebelum Masehi dengan menciptakan vinir untuk mendekor alat rumah tangga. Yang ketiga, kemudian disusul dengan pembuatan alat cutting veneer oleh bangsa Yunani dan Romawi kuno. Kemudian latar belakang, kebutuhan kayu tidak lepas dari kehidupan manusia, baik itu untuk konstruksi maupun tidak. Akan tetapi, kebutuhan kayu kini yang tinggi tidak seimbang dengan kondisi hutan yang bahkan semakin menurun. Demi menjaga kelangsungan hutan, diperlukan alternatif untuk mengefisienkan penggunaan kayu, yaitu dengan menciptakan produk komposit atau olahan kayu, salah satunya adalah plywood. Berikut adalah gambar ilustrasi dari plywood. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan. Pada tahun 1930-an, penggunaan kempa panas dari Eropa dan perekat resin sintesis menjadi peran penting dalam awal perkembangan industri plywood. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1972, Amerika Serikat yang memiliki kurang lebih 600 perusahaan produksi plywood dan veneer mampu mencapai 3 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 1980, Indonesia mulai mengembangkan produksi kayu mereka sendiri sejak pemerintah melarang kegiatan pengeksporan kayu bulat ke luar negeri. Hal ini dikarenakan kondisi hutan pada masa itu sangat baik. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik material. Yang pertama adalah sifat fisik dari plywood. Di sini terdapat perbandingan antara kadar air dan kerapatan. Kadar air sendiri dinyatakan dalam persen dari berat keringnya. Kemudian kerapatan dihitung dari perbandingan bobot awal dan volume sampel uji kayu. Kemudian yang kedua adalah perbandingan antara pengembangan tebal dan daya serap air. Pengembangan tebal dan daya serap air ini didapatkan dari pengujian 2 jam dari perendaman kayu. Berikut ini merupakan perbandingan antara plywood dan juga partikel kayu solid. Partikel merupakan olahan kayu, jenis olahan kayu yang lain, kemudian juga kayu solid. Yang kedua adalah sifat mekanik. Yang pertama adalah MOE atau Modulus of Elasticity, mengukur kekakuan lengkungnya. Kemudian MOR, Modulus of Rupture, menghitung keteguhan dari patah. Kemudian hardness atau kekerasan. Di sini didapatkan hasil demikian. Di sini juga terdapat perbandingan antara plywood dan kayu partikel, juga kayu solid.
Kemudian sifat kimiawi. Sifat kimiawi ini didapatkan dari kadar emisi gas formaldehida. Gas emisi formaldehida ini didapatkan dari perekat kayu sintesis seperti urea formaldehida, fenol formaldehida maupun melanin urea formaldehida. Di sini dapat kita lihat bahwa semakin tebal kayu lapis, maka kadar emisinya akan semakin besar. Kemudian kita masuk kepada proses pembuatan. Yang pertama adalah seleksi log. Seleksi log di sini, kayu akan direndam di tepi sungai, kemudian disortir. Hal ini untuk menghilangkan serangga dan juga memperkuat kayu. Kemudian bagian penyortiran, kayu akan disortir berdasarkan jenis dan kelasnya. Kayu bulat untuk finir, kayu bulat untuk tengah dan juga untuk belakangnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kayu. Pemotongan kayu ini dilakukan dengan gergaji rantai atau bundar dan diukur sesuai dengan log antara log dengan finirnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemanasan kayu untuk melunakkan kayu dengan merebus atau mengukus kayu di dalam bak, dan itu di dalam ruangan yang tertutup. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan kayu bulat, itu untuk mengupas kulit kayunya dari batu dan juga benda-benda keras. Kemudian dilanjutkan dengan pengupasan kayu, sehingga dihasilkan finir tengah atau core, finir muka, face, finir belakang, dan back. Kemudian juga pengeringan finir. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kadar air yang umumnya hingga kisaran 8-12%. Ini pun juga tergantung kepada jenis kayunya. Kemudian pemotongan kayu finir. Pemotongan harus dilakukan secara tepat, harus tepat siku, membuang bagiannya catat. Kemudian dilanjutkan dengan perekatan. Finir core akan dilapisi lem pada bagian atas dan bawah. Pada bagian atas dan bawah permukaannya oleh mesin glue spreader. Kemudian dilakukan pengempaan dingin. Finir akan diperiksa untuk menghindari cacat, terlipat, dan juga tumpang tindih. Kemudian pengempaan panas, pengepresan mesin kempa panas dengan suhu sekitar 110-135 derajat Celcius sesuai dengan perekat kayunya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan kayu lapis lagi. Ini untuk memotong kayu dengan ukuran tertentu, harus siku dan lurus dengan menggunakan gergaji bundar. Kemudian proses pengamplasan. Sebelum diamplas, kayu akan didempul dengan warna yang sesuai untuk menghindari cacat terbuka. Kayu lapis akan diamplas untuk mendapatkan permukaan yang halus dan licin. Kemudian bagian yang terakhir adalah pemilahan dan juga pengemasan. Di pemilahan, kayu akan dipilih ulang, diuji mutunya, dan mengecek apakah ada cacat alami atau cacat teknis, dan juga mengelompokkan sesuai dengan mutunya. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan. Sebelum dikirim ke konsumen, kayu lapis akan dikemas berdasarkan jenis tipe perekatnya, kemudian ukurannya, mutunya, serta warna lapisan luarnya. Kemudian kita beralih ke macam-macam plywood. Plywood digolongkan menjadi plywood konstruksi dan industri. Yang kedua adalah plywood hardwood. Plywood konstruksi biasanya digunakan untuk pembangunan gedung. Kemudian hardwood ini biasanya untuk furnitur. Kemudian berdasarkan jenis perekatnya, interior plywood, perekat yang digunakan ini contohnya adalah urea formaldehida, melamin formaldehida, dan melamin urea formaldehida. Biasanya ini difungsikan untuk di dalam ruangan sehingga tidak terpapar lingkungan luar. Kemudian yang kedua adalah exterior plywood, di mana difungsikan untuk bagian luar ruangan. Perekat yang digunakan biasanya adalah fenol formaldehida. Kemudian digolongkan berdasarkan firnya permukaannya. Yang pertama adalah ordinary plywood. Permukaan ini didapatkan dari rotary cutting, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah fancy plywood. Veneer ini didapatkan dari slice cutting atau half rotary cutting.
biasanya versi plywood ini permukaannya lebih cantik. Kemudian beralih ke bagian penggunaan. Penggunaan plywood dibedakan menjadi dua menurut Mas Wijaya tahun 2006, yaitu yang pertama adalah untuk konstruksi bangunan, untuk paneling atau jendela, pintu, sekat ruangan, kemudian dinding untuk bagian dekoratif ataupun penutup dinding, kemudian juga platform dan lantai. Yang kedua adalah konstruksi alat-alat transportasi. Yang pertama adalah kereta api untuk bagian atap, dinding, dan juga lantai. Kemudian pesawat untuk bagian pelapis bagian dalamnya, kemudian truk dan trailer ini untuk bagian bodinya. Kelebihan dari plywood sendiri adalah tahan akan cuaca, tidak mudah tertekuk, strukturnya yang kokoh, kemudian anti air. Dan kekurangannya adalah permukaannya yang tidak halus dan bergelombang. Kemudian perlu paku tembak untuk menggabungkan antara lembaran karena sifatnya yang keras. Material alternatif. Yang pertama adalah MDF atau Medium Density Fiberboard, di mana terbuat dari kumpulan kayu dengan diameter kecil. Kelebihannya adalah tekstur dari MDF sendiri adalah mudah halus daripada plywood, kemudian juga mudah dibengkokkan atau fleksibel sehingga cocok untuk furnitur, kemudian juga mudah dicat dan menyerap suara dengan baik. Kekurangannya adalah mudah rusak dan jamuran jika terkena air, kemudian juga tidak sekuat kayu asli atau kayu solid, dan juga tidak ada motif alami. Yang kedua adalah particle board, terbuat dari serbuk kayu kasar dan kepingan kayu. Kelebihannya adalah harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan MDF dan plywood, kemudian juga ringan dan mudah dibentuk. Kekurangannya adalah rapuh atau lapu jika terkena air, dan juga permukaannya yang kurang halus, sehingga sulit untuk dicat, kemudian juga sulit untuk memasang ulang skrup engsel. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Cita Dia atas presentasinya mengenai plywood. Sekarang presentasi yang ketiga oleh Khairon Ferdi dengan bahan material yaitu seng. Kepada Khairon Ferdi dipersilakan untuk presentasi. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairon Ferdi Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang material seng. Yang pertama adalah riwayat perkembangan. Atap merupakan salah satu elemen penting pada bangunan. Melalui atap, penghuni bangunan akan terhindar dari cuaca panas atau hujan. Atap terdiri dari berbagai jenis seperti asbes, beton, alderon, genteng, dan seng. Atap seng adalah salah satu jenis atap yang populer di Indonesia dan juga termasuk material yang disukai arsitek karena sifatnya fleksibel untuk dibentuk berbagai model tetapi masih mempertahankan kualitasnya. Atap seng banyak digunakan pada bangunan industri dan pergudangan. Beberapa aspek seperti proses pemasangan yang cepat,
mudah dilakukannya perbaikan apabila terjadi bocor, bobotnya yang sangat ringan, sehingga menghemat struktur dan beberapa alasan lain yang menjadikan atap banyak kita jumpai di perindustrian dan pergudangan Indonesia. Berikut ini adalah contoh gambar seng. Kemudian karakteristik material seng. Setiap material bahan bangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadikannya setiap atap rumah sangat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan atap seng juga memiliki karakteristik tersendiri, dan Anda harus tahu apa yang menjadi karakteristik dari atap seng tersebut sebelum membeli dan akan memasangnya pada bangunan Anda. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari atap seng. Yang pertama, atap seng memiliki tekstur yang kasar dan sangat kuat. Pengaplikasiannya yang juga tidak sulit. Yang kedua, atap seng yang dijual di toko-toko juga sudah dalam bentuk lembaran dan memiliki ukuran tersendiri. Jadi ukurannya sudah pas dan membuat Anda tidak perlu lagi untuk repot mengukur lagi tatanan atap seng yang ada. Dan satu lagi, atap seng dipasang dengan rapat dan memiliki celah yang lebih kecil agar membuat air hujan tidak mudah masuk. Yang terakhir, karakter dari atap seng adalah bentuknya yang simetris, yang bisa dilihat lebih rapi dan sangat simetris dikutip dari The Metal Roof Company. Kemudian adalah proses pembuatan seng. Proses produksi atap seng bukan dimulai yang awalnya dari bahan baku mentah, tetapi dari bahan baku setengah jadi yaitu berupa gulungan plat seng. Gulungan plat seng adalah bahan baku untuk pembuatan atap seng. Urutan proses dari produksi pembuatan atap seng adalah corrugation line, cutting line, chrome line, dan stamping line. Proses produksi diawali ketika bahan baku yang berupa alat seng yang masih dalam bentuk gulungan masuk ke dalam proses corrugation line. Corrugation line adalah proses membentuk plat seng menjadi bentuk gelombang dengan cara yaitu pencetakan untuk menghasilkan seng gelombang. Output dari proses tersebut adalah gelombang, tapi masih belum dipotong sesuai ukuran yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah cutting line, yaitu proses ketika seng dipotong dengan ukuran yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 2200 mm kali 1100 mm. Setelah dilakukan proses pembuatan gelombang, proses yang selanjutnya adalah dilakukan pelapisan atap seng dengan krom yang mencegah karat dari atap seng. Proses pelapisan tersebut dilakukan dengan cara mengecup seng ke dalam cairan krom dan dilakukan pengeringan. Setelah cutting line adalah proses stamping line, yaitu proses penempelan stiker hologram perusahaan. Kemudian tahap akhir sebelum pengepakan dilakukan proses quality control, yaitu pengecekan kembali produk yang dihasilkan agar sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian atap seng yang telah memenuhi standar kualitas akan langsung di-packing dan disimpan dalam gudang penyimpanan barang. Dan sementara atap seng yang tidak memenuhi standar akan dilakukan perbaikan kembali. Kemudian tipe, jenis, atau golongan seng. Tipe seng hanya ada satu, yaitu gelombang. Seng gelombang adalah material untuk atap rumah atau gedung. Ada banyak jenis seng gelombang yang dijual di pasaran, yaitu yang terbuat dari besi, plastik, dan galvalum. Selain itu, warna seng gelombang juga beragam. Ada yang kuning, merah, silver, dan biru. Kemudian penggunaan seng. Awalnya bahan dari seng belum memiliki bentuk atau desain yang tentu, menjadikan fungsi pemakaiannya sangatlah terbatas. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya atap seng sudah ada berbagai model dan banyak jenisnya, yang bisa disesuaikan dengan mudah pada berbagai jenis bangunan yang berbeda. Berikut adalah beberapa fungsi dari atap seng.
Yang pertama, model atap seng yang memiliki model melengkung ataupun bergelombang bisa Anda gunakan untuk menjadi atap pelindung dari carport di rumah Anda sendiri. Model atap seperti itu sangatlah ringan dan harga juga sangat murah, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli material tersebut. Yang kedua, atap seng juga sangat cocok digunakan pada pabrik yang berukuran besar. Bangunan besar membutuhkan konstruksi atap yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar dan sederhana. Jika menggunakan atap yang sangat rata, maka cara pemasangannya pun akan menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, atap seng dengan model yang memiliki model rata sangatlah tepat untuk diaplikasikan pada berbagai jenis bangunan. Tapi tentunya juga akan membutuhkan sebuah insuli yang baik agar suara berisik tidak terdengar ke dalam bangunan dan juga berfungsi menahan panas di dalam bangunan. Kemudian kelebihan dari seng, yaitu yang pertama adalah tahan karat, yaitu disukai dari atap seng karena ketahanan atap seng terhadap pengeratan yang sangat baik. Penambahan logam galvalum membuat permukaan atap seng yang tidak mudah teroksidasi pada saat kehujanan. Yang kedua, instalasi gampang. Atap seng memiliki ketebalan yang sangat tipis sehingga memudahkan proses pemasangan dan sangat cepat hanya dengan menggunakan bor atau paku untuk memasang pada kerangka kayu yang digunakan sebagai pasangan atap seng ini. Yang ketiga, ringan. Atap seng memiliki bobot yang lebih jauh ringan, berbeda dibandingkan dengan bangunan lain seperti asbes, beton yang memiliki bobot yang cukup berat. Dan tidak perlu khawatir jika kerangkanya anjlok karena tidak mampu menahan beban atap seng. Yang keempat, ramah lingkungan. Atap seng sangat pas untuk kondisi bumi sekarang ini yang semakin panas. Proses pengolahannya dibilang sangat singkat karena campuran materialnya yang meleleh terhadap suhu rendah. Jadi sangat hemat energi. Yang terakhir, mudah didapatkan. Material ini sangat mudah didapatkan di toko-toko karena sebagai salah satu atap yang paling umum digunakan di Indonesia, dan membuat material ini sudah mudah didapatkan. Atap seng tersedia dalam berbagai ukuran dan berbagai model, dan harganya yang sangat terjangkau jadi sesuai untuk kebutuhan bangunan rumah. Kemudian kekurangan dari atap seng, yaitu yang pertama berisik. Sifat bahan logam yang sangat mudah menimbulkan suara adalah kekurangan utama pada saat kamu menggunakan material atap seng. Karena campuran sebagian besar seng adalah dari logam, yaitu aluminium dan galvalum, yang membuat benturan kecil pun terdengar dengan keras. Kemudian mudah menyerap panas. Logam yang umumnya sangat harus diperhatikan yaitu isolator kalor atau mudah menyerap dan menghantarkan panas. Apalagi seperti Indonesia yang salah satu daerah tropis yang membuat keadaan bumi sangat panas. Tetapi tidak usah khawatir, karena Anda bisa mengekali dengan menggunakan asbes di bawah atap seng agar bisa menyebarkan suhu panas yang disebabkan oleh seng. Kemudian material alternatif. Atap yang fungsinya sebagai penutup dan posisinya berada di luar atau tepatnya di atas bangunan, atap harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap segala cuaca. Ada beberapa alternatif material atap rumah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah genteng keramik. Genteng keramik dibuat dari bahan tanah liat yang melalui proses fabrikasi, oleh karena itu lapisan terasnya lebih licin dan mengkilap. Kemudian genteng beton. Belakangan ini menjadi tren, genteng ini dengan model yang datar atau flat. Kelebihannya warnanya bervariasi, ukuran lebih besar dan pemakaiannya lebih sedikit. Kekurangannya adalah lebih berat dan tidak dapat memantulkan sinar matahari. Kemudian genteng taraloka. Dibuat dari tanah liat yang prosesnya secara tradisional yaitu dengan dipadatkan
dibentuk dan dibakar. Setelah dibakar, dijemur di bawah sinar matahari. Kelebihannya adalah bobotnya ringan, harganya ekonomis. Kekurangan ukuran dan variasinya tidak beragam. Yang keempat adalah genteng metal. Genteng ini dibuat dari baja lapis ringan yang merupakan perpaduan seng, aluminium, dan silikon yang terbentuk lembaran bergelombang. Kelebihannya adalah lebih ringan daripada genteng dan beton keramik. Kemudian genteng fiber. Dibuat dari campuran bahan penguat, semen, dan serat mineral fiber sehingga dapat hasil yang kuat seperti beton. Bentuknya lembaran yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi dinding, plafon, dan atap. Kelebihannya adalah bebas asbes, ringan, dan berdimensi besar sehingga hemat pemakaian. Kekurangannya adalah bahan kurang menyerap panas. Kemudian genteng aspal, atau biasanya disebut bitumen. Meskipun dinamakan genteng aspal, tetapi bukan sepenuhnya terbuat dari aspal, melainkan aspal, resin, bubuk, kertas, dan serat organik. Kelebihannya adalah lebih ringan dibandingkan dengan genteng keramik dan tanah liat, bersifat tahan air dan lentur. Kekurangannya harganya mahal karena masih impor. Kemudian asbes. Perpaduan antara bahan material berupa serat yang menghisap panas dan sedikit merefleksikan sinar matahari. Kelebihannya proses pemasangannya yang mudah dan tidak memerlukan reng atau usuk. Kemudian sirap. Sirap merupakan kayu keras yang dibuat menjadi lembaran tipis. Kemudian kelebihannya adalah pengisolasi panas yang baik dan ringan. Kekurangannya adalah harga lebih mahal dibandingkan material lain. Apabila hujan, air dapat merembes masuk. Yang terakhir adalah alang-alang. Umumnya diaplikasikan pada gazebo dan villa, yang asalnya dari tumbuhan berdaun tajam yang dikeringkan. Semakin tua umurnya, semakin bagus. Kelebihannya adalah ringan dan mudah didapatkan. Kekurangannya, air mudah merembes masuk, jadi harus benar-benar memperlihatkan kerapatannya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Khairan Ferdi atas presentasinya. Selanjutnya, presentasi yang keempat, yaitu oleh Kristareka Pratiwi mengenai bahan material, yaitu baja tulangan. Kepada Kristareka Pratiwi, dipersilakan. Terima kasih, berhubung ini adalah PPT saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ca. Material konvensional baja tulangan. Saya Kristareka Pratiwi dengan NIM 200521630003. Baja tulangan adalah baja yang digunakan untuk tulangan beton dengan fungsi supaya dalam beton bertulang antara kuat tarik dan kuat tekannya seimbang. Sejarah perkembangan penggunaan baja tulangan dalam beton bertulang. Di Amerika Serikat, penggunaan baja tulangan dalam beton bertulang sangat populer setelah adanya bencana gempa bumi di San Francisco. Mohon maaf, saya ulangi lagi untuk sejarah perkembangan penggunaan baja tulangan. Beton dimulai digunakan dan berkembang pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Pada abad ke-5, pengaruh Kekaisaran Romawi mulai melemah dan tidak ada pengembangan mengenai beton sehingga
hingga abad ke-18. Pada abad ke-19, penggunaan beton mulai berkembang lagi. Para inventor mulai mengembangkan mutu beton karena menyadari bahwa kuat tekan beton yang tinggi akan tetapi kuat tariknya yang relatif rendah. Akhirnya, mereka mengembangkan beton dengan diberi tambahan tulangan dari besi atau baja untuk menambah kuat tarik. Di Amerika Serikat, penggunaan baja tulangan dalam beton bertulang sangat populer setelah adanya bencana gempa bumi di San Francisco pada tahun 1906. Penggunaan baja tulangan dari masa ke masa. Sebelum abad ke-19, bangunan masih menggunakan beton tanpa tulangan. Dan mulai abad ke-19 mulai dikembangkan beton dengan tulangan baja. Pada tahun 1910 sampai 1911, bangunan kantor pertama di Indonesia yaitu kantor NILL-MIJ di Welterverden, Batavia. Pada tahun 1930-an, baja tulangan mulai digunakan untuk bangunan dengan atap datar, contohnya pada pertokoan. Untuk hal-hal yang menarik, pada saat peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946, bangunan kantor pos dan telegraf ingin dibakar. Akan tetapi beton bertulangnya sulit untuk dibakar meskipun sudah disiram oleh bensin dan disulut api berkali-kali. Peristiwa yang lain adalah ketika San Francisco terkena gempa. Bangunan Leland Stanford Museum dan Alworth Lake Bridge tidak ambruk. Hal ini karena bangunannya menggunakan beton bertulang dengan adanya baja tulangan di dalamnya. Karakteristik baja tulangan. Sifat mekanik. Modulus elastisitas yang ada pada baja tulangan sebesar 200.000 MPa. Sifat leleh atau FY yang dimiliki baja tulangan adalah 240 MPa. Berdasarkan SNI T12 2004 PS 4.4.2.1.2, dalam merencanakan konstruksi, tegangan leleh yang ada pada baja tulangan tidak boleh lebih dari 540 MPa. Regangan maksimum yang dimiliki baja tulangan adalah 20%. Baja tulangan lemah dalam tekan, memiliki sifat lentur atau daktil, memiliki banyak ukuran dengan diameter yang berbeda-beda. Lalu untuk sifat fisik atau sifat tampaknya. Baja tulangan mengandung ciri-ciri fisik yang tampak oleh mata, yaitu tidak mengandung serpihan, tidak ada lipatan, tidak ada rekatan ataupun gelombang, serta hanya berkarat ringan pada permukaannya. Untuk sifat kimiawi, pada kelas baja tulangan BJTP atau baja tulangan polos, ukuran 280, baja tulangan sirip 280, dan baja tulangan sirip 420A serta 420B memiliki karbon 0,32, Si 0,55, dan mangan 1,65. Untuk BJTS 520, untuk karbonnya yaitu 0,35, Si 0,55, dan Mn 1,65. Proses fabrikasi atau pembuatan baja tulangan. Baja tulangan diproduksi dengan cara hot rolling. Dengan proses awal yaitu bahan baku dipanaskan sampai pada suhu sekitar 450 derajat Celcius. Untuk yang pertama, pencarian biji besi atau ore. Biji besi yang telah ditemukan lokasinya kemudian ditambang dan diangkut menggunakan alat berat. Untuk yang kedua yaitu penghancuran atau crushing. Bahan baku yang masih dalam bentuk pasir atau batuan dihaluskan sehingga ukurannya 10 mes. Yang ketiga yaitu penghalusan atau grinding. Kegiatan penghalusan berguna untuk lebih menghaluskan biji besi, supaya mudah untuk dipisahkan dengan kotoran atau mineral lain yang tidak digunakan. Pada proses penghalusan, ukuran biji besi diperkecil hingga ukurannya 120 mes. Yang keempat yaitu pemisahan atau dengan magnetic separator. Proses pemisahan dilakukan untuk memisahkan antara material logam dengan material non-logam. Yang kelima yaitu pemanggangan atau roasting.
Pemanggangan dilakukan oleh material biji besi yang banyak mengandung biji hematit. Biji hematit ini kemudian diubah menjadi magnetit yang memiliki daya magnet yang lebih kuat. Yang keenam, pembuatan pellet dengan pen pelletizer. Biji besi harus dicampur dahulu di dalam alat mixer agitator sebelum masuk ke alat pembuatan pellet. Dalam proses pencampuran biji besi ditambahkan batu bara dan bunder bentonit dengan ukuran tertentu dengan tujuan agar konsentrat besi oksida halus serta bisa menempel membentuk pelet basah. Untuk yang ketujuh, produksi pig iron. Setelah pelet basah terbentuk, pelet basah dimasukkan ke dalam blast furnace. Kemudian dalam blast furnace ditambahkan larutan kapur dan gas karbon monoksida. 8 adalah blast furnace. Blast furnace sengaja dibuat tinggi dan dari bahan yang tahan api, serta diberi selubung baja pelat yang berfungsi memperkokoh konstruksinya. Yang kesembilan, yaitu pencetakan ke dalam bentuk tulangan. Bentuk dari baja tulangan ada dua, yaitu beton polos dan beton sirip. Pada beton polos, permukaannya rata, sedangkan pada beton sirip, permukaannya sirip melintang. Berikut adalah gambar dari alur pembuatan baja tulangan. Berikutnya adalah jenis-jenis baja tulangan. Yaitu ada dua, baja tulangan polos atau sering disingkat BJTP dan baja tulangan deform atau ulir yang disingkat BJTD atau biasa BJTS. Untuk baja tulangan polos, memiliki karakteristik yaitu baja tulangan yang memiliki permukaan polos, tidak terdapat sirip, dan penampangnya lingkaran. Tegangan leleh minimum yang dimiliki baja tulangan polos biasanya sekitar 240 MPa. Yang selanjutnya itu diameter baja tulangan polos yang ada di pasaran umumnya berdiameter 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Berikut untuk gambar baja tulangan polos. Di setiap baja tulangan polos itu terdapat simbol SNI karena banyak juga di luar sana yang baja tulangan polosnya adalah tidak standar nasional. Sekarang yang baja tulangan deform atau ulir atau BJTD. Baja tulangan yang memiliki permukaan ulir atau sirip dan berbentuk melintang dan memanjang yang memiliki fungsi untuk meningkatkan suatu kekuatan lekat supaya dapat menahan gerakan membujur dari batang terhadap beton. Untuk tegangan leleh minimum yang dimiliki baja tulangan deform biasanya sekitar 400 MPa. Yang selanjutnya, diameter baja tulangan deform yang ada di pasaran umumnya yaitu berdiameter 10, 13, 16, 19, dan lain-lain. Berikut untuk gambar dari baja tulangan sirip atau ulir. Selanjutnya adalah penggunaan baja tulangan. Menambahkan batang baja ke dalam beton berfungsi untuk memberikan kekuatan tarik, karena beton memiliki sifat kuat tekannya yang tinggi, akan tetapi kuat tariknya yang relatif rendah. Selain memberikan kekuatan tarik pada beton, baja tulangan juga dapat membuat beton bertulang dalam bentang horizontal, dan bahkan dapat digunakan untuk mendesainnya sebagai struktur monolitik. Baja tulangan sering digunakan untuk membuat bagel segi 4. Fungsi atau kegunaan dari baja tulangan yang lain adalah baja tulangan dapat digunakan untuk tulangan lantai, fondasi, balok, dan kolom bangunan. Berikut adalah penggunaan dari baja tulangan. Kelebihan dan kekurangan baja tulangan. Untuk kelebihan yang dimiliki oleh baja tulangan, yang pertama memiliki kuat tarik yang tinggi, harganya relatif murah. Lalu, dibanding dengan bahan yang lain, baja tulangan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air dan api. Selanjutnya itu fleksibel, jadi mudah untuk dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu memiliki masa layan yang panjang, sehingga mampu menjaga bangunan tetap kokoh. Selain ada kelebihan, ada kekurangannya, yaitu saat dasar tanah tidak baik, besi beton atau baja tulangan sulit digunakan.
Yang kedua, membutuhkan ketelitian dalam memilih karena ada yang tidak SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembuatan baja tulangan cenderung rumit karena harus benar dalam proporsi bahan pembuatnya. Yang berikutnya adalah material alternatif, yaitu bambu. Penerapan bambu sebagai tulangan pada beton ini bermula dari kenyataan bahwa bambu memiliki kuat tarik yang besar. Jika dilihat dari sumbernya, bambu lebih direkomendasikan karena ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Kair telah menyimpulkan bahwa 3% jika ditreatment dengan Sikadur 32, maka hasilnya bagus, seperti tulangan baja konvensional dalam beton normal. Bambu sebagai tulangan pada beton dapat digunakan untuk bangunan yang tidak bertingkat atau bangunan yang bertingkat rendah. Sifat fisik dan mekanik dari bambu, yaitu seperti pada gambar yang ada di layar. Untuk sifat kimiawi dari bambu, sifat kimia yang dimiliki oleh bambu seperti yang telah diteliti oleh Gusmailina dan Sumadiwangsa pada tahun 1988 adalah sebagai berikut. Untuk kelebihan dan kekurangan pada bambu. Kelebihannya, bambu merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Bambu tumbuh dengan cepat. Semua orang bisa membudidayakan bambu. Dalam pengerjaannya, alat yang digunakan adalah alat-alat yang sederhana. Kulit bambu bagian luar banyak mengandung silika sehingga dapat melindungi bambu. Untuk kekurangan dari bambu sendiri adalah bambu perlu diawetkan supaya dapat digunakan lama. Selanjutnya, bentuk bambu tidak bundar 100%, akan tetapi sedikit berbentuk kerucut. Yang ketiga, ketika dekat dengan api, bambu mudah terbakar. Beton bertulang, yaitu sebagai tulangan. Berikut saya cantumkan daftar pustaka saya dalam mencari materi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk presentasi yang terakhir yaitu kepada Cindy Karismawati. Kepada Cindy, dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih Reca. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian saya dengan material keramik. Dilihat dari segi kekayaan alam, Indonesia memiliki bahan keramik yang melimpah seperti tanah liat dan berbagai mineral. Keramik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kresmikos, artinya tanah liat yang sudah dibentuk dan telah mengalami proses pembakaran. Riwayat perkembangan keramik. Rentang waktu 2500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, keramik sudah dikenal luas sejak zaman Neolitikum. Pada tahun 1922 di Bandung, zaman penjajahan Belanda, didirikan laboratorium keramik atau Head Keramik Laboratorium. Selain itu, didirikan pabrik keramik di Pleret, Purwakarta pada tahun 1935. Pada tahun 1942, sejak masuknya tentara Jepang, didirikan pabrik keramik di Bandung yang berganti nama menjadi Tuki Shinkensa. Selanjutnya, sejak berdirinya pemerintah Republik Indonesia, Tuki Shinkensa telah berganti nama menjadi Penyelidikan Keramik atau BPK. Seiring berjalannya waktu, perguruan tinggi lainnya seperti ITB, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta mulai meneliti kembali dan menghidupkan kembali dunia keramik saat itu. Sekarang, keramik di Indonesia semakin berkembang dalam produk industri maupun material bangunan dengan berbagai model dan variasi.
Berikut merupakan gambar dari pabrik keramik di Pleret Purwakarta, dan berikut merupakan model dan variasi keramik pada saat ini. Selanjutnya adalah sifat mekanik. Keramik memiliki sifat mekanik antara lain kuat, keras, tahan korsi. Selain itu, keramik memiliki kerapatan yang rendah, titik leleh yang tinggi, mudah rapuh. Faktor kerapuhan keramik terjadi ketika retakan terbentuk dan merambat dengan cepat pada padatan kristalin. Retakan tumbuh melalui butiran atau transgranular dan sepanjang bidang cleve atau keretakan dalam kristalnya. Kekuatan tekan sangat penting untuk keramik yang digunakan dalam struktur seperti bangunan. Kekuatan tekan keramik biasanya lebih besar daripada kuat tarik. Berikut merupakan tabel sifat tipe mekanik keramik. Pada material aluminium menghasilkan modulus sebesar 380 dengan kuat tarik 300 MPa. Pada material zirconia, modulus yang dihasilkan sebesar 220 dengan kuat tarik 820 MPa. Sedangkan pada material bioglas menghasilkan modulus sebesar 35 dengan kuat tarik 42 MPa. Sedangkan pada material hidroyapakti, modulus yang dihasilkan sebesar 95 dengan kuat tarik 50. Sifat fisik keramik meliputi warna, bentuk, ukuran. Sebagian besar keramik merupakan ikatan karbon, oksigen atau nitrogen, dan bahan lainnya seperti logam ringan dan semi logam. Keramik umumnya memiliki densitas yang kecil atau lebih rendah. Dan keramik yang keras juga akan tahan terhadap goresan atau gesekan. Berikut merupakan tabel dari sifat fisik dan mekanik pada struktur keramik. Pada material SiC atau senyawa silikon dan karbon memiliki massa jenis sebesar 3,2 dengan kekuatan tarik pada temperatur dan di temperatur 340 sampai 550 flexure atau lentur dengan kekerasan 2500 sampai 2790 dengan konduktivitas termal 85/175. Sifat kimia. Salah satu ciri khas dari sifat keramik adalah stabilitas kimiawi. Sifat kimia, permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif, silika gel, zeoloid, dan lain-lain memiliki luas permukaan besar dan digunakan sebagai bahan penyerap. Berikut merupakan tabel komposisi unsur kimia pada tanah lempung. Unsur atau senyawa, silika, SiO2 memiliki presentase sebesar 65,54%, pada aluminium oksida atau Al2O3 memiliki presentase sebesar 18,78%, pada unsur besi oksida atau Fe2O3 memiliki presentase sebesar 1,57%, titanium oksida atau TiO2 memiliki presentase 0,991%, kalium oksida atau K2O memiliki presentase 0,651%, magnesium oksida atau MgO memiliki presentase sebesar 0,609%, natrium oksida atau NaO2 memiliki presentase 0,298%, sedangkan kalsium oksida atau CaO memiliki presentase sebesar 0,0868%. Selanjutnya, pada tabel berikut ini merupakan struktur kristal keramik. Pada struktur garam, contohnya NaCl, MgO, FeO, cesium klorida, contohnya C5Cl, zinc benyle, contohnya ZnS, SiC, fluorid, contohnya CaF2, UO2, perfoksit, contohnya BaTiO3, SrZnO3, spinel, contohnya AgAl2O4,
dan FeAl2O4. Berikut merupakan proses pembuatan keramik. Yang pertama, menyiapkan bahan seperti kaloin atau tanah liat, pasir, saringan, pengaduk atau mixer, dan mineral. Selanjutnya, campur bahan dan aduk bersama air sambil ratakan. Setelah itu, gunakan teknik casting atau teknik cetak agar hasil model dan ukuran sama. Tuang ke dalam cetakan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Berikutnya, ratakan adonan pada bagian atas menggunakan KP. Selanjutnya, keringkan atau angin-anginkan. Setelah itu, bakar menggunakan tungku furnace dengan suhu tinggi. Pastikan suhu mencapai 700 hingga 1000 derajat Celcius dengan waktu yang telah ditentukan. Proses pembuatan keramik selesai dan sudah siap digunakan seperti pada gambar berikut ini. Jenis-jenis keramik. Yang pertama adalah keramik biasa. Keramik biasa dapat kalian lihat pada gambar berikut. Keramik biasa mempunyai banyak ukuran, motif, warna, dan tekstur. Selain itu, keramik biasa memiliki harga yang relatif lebih murah. Keramik biasa memiliki dua jenis. Yang pertama adalah keramik kitchen atau halus, yang bersifat untuk lantai kering dan digunakan untuk indoor. Yang kedua adalah keramik bertekstur atau kasar, yang bersifat untuk lantai mudah basah seperti teras, kamar mandi, tempat cuci, garasi, dan digunakan untuk outdoor. Yang kedua adalah terrazzo. Berikut merupakan gambar dari keramik terrazzo. Keramik terrazzo sendiri terbuat dari serbuk, serpihan, ataupun pecahan granit, marmer, batu bahkan kaca. Terrazzo sendiri memiliki dua jenis, yaitu polos mengkilap dan kasar. Proses pembuatan terrazzo yang pertama seperti pencampuran bahan, dicetak, dan dibakar. Kemudian ketika dipasang butuh proses akhir yaitu polos agar mengkilap. Jadi yang membedakan dari dua jenis terrazzo sendiri adalah proses akhir tersebut. Selanjutnya adalah mozaik. Berikut merupakan dari gambar mozaik. Terbuat dari gabungan potongan-potongan kaca atau keramik sisa berukuran kecil dan bisa juga berbeda ukuran. Di pasaran, mozaik memiliki bentuk, desain, motif yang unik, dan warna yang menarik. Berikutnya adalah tekel. Tekel atau ubin terbuat dari campuran bahan semen dan pasir beton, dan di atasnya disiram aci agar halus. Ukuran tegel sendiri kisaran 30 cm x 30 cm atau 40 cm x 40 cm dengan ketebalan hingga 2,5 cm. Tegel sendiri dapat kita jumpai pada rumah di Indonesia zaman dahulu. Selain itu pada masa sekarang tegel sendiri banyak dibutuhkan di restoran. Selain itu di kafe dengan berbagai motif dan gaya yang vintage. Dilihat dari segi interior bangunan, unsur keramik dapat ditetapkan pada berbagai situasi. Ada penggunaan keramik yaitu sebagai penutup lantai, finishing ruangan, membentuk karakter pada ruang, memberi keindahan, keunikan, kesan dinamis, dan estetika. Selain itu, sebagai bahan penutup dinding, pelapis meja dapur, penghias elemen interior rumah, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan kelebihan keramik jika dibandingkan dengan parket kayu solid yang memiliki fungsi serupa. Keramik biasa mempunyai ukuran warna dan corak yang beragam, sedangkan parket kayu solid hanya memiliki varian corak dan warna yang terbatas. Selanjutnya, dari segi perawatan, keramik biasa lebih mudah dibandingkan parket kayu solid yang perawatannya cukup sulit. Dari segi harga, keramik biasa relatif lebih murah jika dibandingkan dengan parket kayu solid yang harganya relatif mahal. Di balik kekurangan, dapat kita
Dapat kita kekurangannya, keramik biasa dibandingkan dengan parket kayu solid yang memiliki fungsi serupa, keramik biasa mempunyai sifat yang mudah rapuh atau pecah, sedangkan pada parket kayu solid tidak dapat pecah atau retak. Selanjutnya, pemasangan dari keramik biasa lebih sulit dan membutuhkan ketelitian daripada parket kayu solid yang pemasangannya lebih mudah. Selanjutnya, keramik biasa kurang dapat menyesuaikan suhu, sedangkan parket kayu solid dapat menyesuaikan suhu ruangan karena parket kayu solid terbuat dari kayu. Keramik merupakan penutup lantai yang terbuat dari tanah liat yang mempunyai sifat kuat dan keras. Keramik juga mempunyai beragam desain modern serta menarik. Namun, keramik memiliki sifat yang mudah rapuh. Maka dari itu, lantai vinil merupakan salah satu alternatif pengganti lantai keramik. Karena lantai vinil sendiri terbuat dari bahan PVC, tetapi ada juga yang terbuat dari lapisan serat kayu dengan tekstur yang agak lentur dan tidak mudah rapuh, dengan harga yang terjangkau serta perawatan yang mudah dan memiliki banyak warna dan motif estetik dan vintage. Di balik keunggulan lantai vinil yang sangat banyak, ternyata lantai vinil sendiri yang terbuat dari bahan PVC dapat melepaskan VOC ke udara yang mengakibatkan kualitas udara di dalam rumah semakin menurun dan tercemar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cindy Karismawati atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa dipersiapkan dahulu ingin bertanya apa kepada para presenter pada pagi ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Silakan kepada Cita Diah, ingin bertanya apa? Saya izin bertanya kepada Brian bahwa di dalam presentasi Anda menyebutkan bahwa setiap jenis bambu memiliki kuat tarik dan kuat tekan yang berbeda-beda. Lantas apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan bambu tersebut? Terima kasih. Terima kasih Cita atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dahulu ya, akan dijawab ketika sudah semua ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya kepada Koiron, dalam kehidupan sehari-hari, seng digunakan sebagai pengganti genteng. Terkadang cepat sekali bolong. Jadi, apa yang membuat seng gampang bolong atau berkarat dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Mungkin kepada yang tadi udah ditujukan pertanyaan bisa disiapkan jawabannya ya untuk dijawab nanti. Apakah ada yang lain? Ada yang ingin tanya? Saya izin bertanya. Oke, silakan kepada Brian. Baik. Saya Brian Juang izin bertanya kepada Cindy Karismawati terkait material keramik. Sering kita jumpai pada penutup lantai keramik mudah menggembung. Nah, apa yang menyebabkan lantai keramik tersebut mengalami penggembungan? Terima kasih. Terima kasih. Tadi siapa lagi?
Ya, silahkan. Ya, saya ingin bertanya Ya. tentang material baja tulangan yang dipresentasikan oleh Reca. Yang pertama, tadi kan telah dijelaskan bahwa dalam proses pembuatan baja tulangan itu ukurannya diperkecil menjadi 10 mesh. Nah, mesh itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan mesh? Yang kedua, tadi kan menyebutkan satu bahan material alternatif saja. Nah, adakah bahan alternatif yang bisa digunakan selain bambu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Khairon. Saya juga ingin bertanya nih. Mungkin tadi pada saat presenternya itu Cita, saya ingin bertanya gini. Tadi kan pada poin sifat kimia telah disebutkan bahwa perekat kayu itu menimbulkan emisi gas formaldehida. Nah, apa sih dampak dari kelebihan gas tersebut? Seperti itu. Mungkin ini diberikan waktu 2 menit untuk berpikir apa yang akan dijawab ya. Silakan dipersiapkan. Atau adakah yang sudah menemukan jawaban untuk yang tadi bertanya yang pertama, kita bertanya kepada Brian, apakah Brian sudah menemukan jawabannya? Baik, saya berjuang akan menjawab pertanyaan dari Cita. Pertanyaannya tadi, apa saja faktor yang mempengaruhi kekuatan bambu? Jadi kekuatan bambu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, kesuburan tanah, serta lokasi tempat tumbuh. Selain itu, berat jenis, kerapatan bambu, dan kadar air di dalamnya juga mempengaruhi kuat bambu. Nah, khusus untuk kuat tekan bambu, umur bambu sangat berpengaruh. Kuat tekan bambu semakin meningkat sesuai dengan umur dari bambu tersebut. Apa jawaban saya bisa diterima? Bisa. Oke, bisa diterima ya, Mbak Cita. Terima kasih kepada Cita dan Brian. Yang tadi pertanyaan kedua oleh Cindy Harismawati, apakah Khairon Ferdi sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, mohon bisa dijawab sekarang. Baik, terima kasih Reca. Saya izin menjawab pertanyaan dari Cindy. Tadi pertanyaannya, seng yang digunakan sebagai pengganti genting terkadang cepat sekali bolong. Jadi apa yang membuat seng gampang bolong atau berkarat dan apa solusinya? Jadi apabila pabrik atau rumah yang menggunakan seng sudah berkarat atau bolong bisa jadi itu dikarenakan pemakaiannya yang sudah lama. Kemudian tidak menggunakan krom. Jadi cara untuk mengatasi agar seng yang berkarat dan bocor adalah sebisa mungkin karat dibersihkan dengan sikat kawat. Maka pada lubang ditutup menggunakan kain berpori atau kain spanduk dan dicat menggunakan UV Cool Zinc Coat solvent base 2 lapis. Lapis ketiga menggunakan UV Cool Top Coat solvent base dan terakhir UV Cool Top Coat water base. Ya, terima kasih. Itu jawabannya. Terima kasih. Gimana, Cindy? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Cindy dan Khairon. Untuk pertanyaan ketiga dari Brian Juang kepada, silakan dijawab kepada Cindy atas pertanyaan dari Brian Juang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Brian Juang. Penyebab lantai popping atau menggelembung itu banyak. Yang pertama seperti penyusutan kandungan pada perekat semen pasir. Yang kedua seperti perubahan suhu yang ekstrim pada dasaran lantai tersebut. Yang ketiga seperti perekat yang tidak merata yang di bawah lantai. Yang keempat penurunan permukaan pada tanah. Yang kelima,
Biasanya nut yang terlalu rapat. Seperti itu, Brian. Bagaimana Brian, apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih kepada Cindy atas jawabannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairon Ferdi. Yang tadi yang pertama adalah mengenai mesh. Jadi, mesh itu adalah ukuran dari lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inci persegi. Ya, itu bisa dilalui oleh material padat. Jadi itu kecil seperti pada jaring atau kasa seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tentang material alternatif yang lain untuk selain baja tulangan. Itu ada selain bambu, itu juga ada rotan. Jadi rotan itu merupakan sumber daya alam yang mudah didapat dan murah serta tahan terhadap korosi. Serta rotan itu dapat mereduksi efek global warming serta memiliki kuat tarik dan lentur yang tinggi sehingga cocok untuk pengganti baja tulangan. Selain itu, berdasarkan sifat fisiknya, rotan memiliki tebal dan karakteristiknya juga semakin keras. Jika rotan tebal, karakteristiknya itu juga semakin keras seperti itu, semakin berat juga rotannya. Untuk berdasarkan sifat kimiawinya itu, jika kadar selulosa dari rotan tinggi, maka kelenturan rotan juga semakin tinggi. Lalu jika kadar lignin pada rotan itu semakin tinggi, maka rotan tersebut juga akan semakin kuat karena ikatan antara serat juga semakin kuat seperti itu. Bagaimana? Ya, terima kasih Reca atas jawabannya. Sudah sangat puas. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari saya yang saya tunjukkan kepada Cita. Silakan untuk Cita dijawab. Baik, Reca, bahwa benar emisi gas formaldehida sendiri itu disebabkan oleh reaksi kimia dari perekat plywood, baik itu fenol formaldehida, urea formaldehida maupun melanin urea formaldehida. Dan gas emisi ini memang memberikan pengaruh kepada manusia, yaitu bisa menyebabkan penurunan daya penciuman dan juga mengganggu sistem pernafasan atau sirkulasinya, bahkan bisa juga menyebabkan batuk-batuk. Kemudian dari artikel yang pernah sempat saya baca, bahwa emisi gas ini bisa diminimalisasi, yaitu dengan mencampurnya dengan bahan lain, untuk berfungsi untuk menangkap dari kadar emisi gas tersebut karena untuk menetralisir lah. Nah, contohnya itu adalah arang aktif, dengan mencampurnya dengan urea formaldehida sesuai dengan takaran seperti itu. Apakah kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Cita. Sama-sama. Nah, sesi presentasi dan sesi tanya jawab telah kita lalui bersama dan hari sudah semakin siang. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah berpartisipasi dengan baik pada kegiatan ini. Terima kasih kembali untuk moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya selaku moderator izin meminta maaf apabila ada kesalahan kata, baik ucapan saya ataupun tindakan saya selama presentasi ini. Dan untuk mengakhiri acara, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Reca. Terima kasih. Terima kasih.